Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas suatu materi dengan judul Analisis Garam Beriodium dan Minyak. Dengan anggota saya sendiri Nofriza Nur Habib Muslim, Anggi Septiandini, Aprilia Alita Mayanti, Elsie Oktavia, Maria Putriana Ari, dan Niken Indah Widiawati. Substansi pembahasan pertama, kami akan jelaskan suatu definisi dari kata garam. Garam adalah satu kebutuhan pokok manusia yang dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan sebagai bahan tambahan bumbu pada makanan, pengawet makanan, dan lain-lain, dan dasar pembuatan senyawa kimia seperti NaOH, Na2SO4, NaHCO3, dan NaCO3. Garam beriodium adalah garam yang diperkaya dengan yodium yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan kecerdasan. Garam beriodium sendiri harus memenuhi syarat standar dan mengandung yodium sebesar 30-80 ppm. Lemak atau lipid. Lemak merupakan bagian dari lipid yang mengandung asam lemak jenuh bersifat padat. Lemak disebut juga lipid adalah senyawa yang kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama proses metabolisme tubuh. Gunakan pada garam, batang pengaduk, buret, botol semprot, Erlenmeyer 250 ml, gelas kimia 10 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml, dan 250 ml. Gelas ukur 25 ml dan 100 ml. Hot plate, kaca arloji, karet penghisap. Klem dan statif, labu ukur 50 ml, 100 ml, dan 1000 ml. Pipet ukur 1 ml. Pipet volume 1 ml, 2 ml, 5 ml, 25 ml, dan 50 ml. Sendok tanduk, timbangan analitik, dan timbangan digital. Di bawah ini adalah bahan-bahan yang digunakan pada garam. Alat dan bahan yang digunakan pada minyak. Bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah tempe dan tepung kedelai. Selanjutnya, sampel dilakukan pengecilan ukuran dilakukan secara mekanikal, yaitu dengan menggunakan mortal. Setelah itu ditimbang sampel sebanyak 2 gram. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui berat awal bahan, bersamaan dengan penyimpanan bahan, kertas saring dan benang yang akan digunakan untuk ekstraksi di oven selama 15 menit dengan suhu 100 derajat Celcius untuk mengurangi kadar air pada kertas saring dan benang. Kemudian kertas saring dan benang diletakkan dalam desikator untuk mendinginkan dan menjaga kelembapan kertas saring dan benang. Setelah itu benang dan kertas saring ditimbang untuk mengetahui beratnya. Pengecilan ukuran ini dilakukan untuk memaksimalkan proses ekstraksi lemak nantinya. Kan presentasi dari teman saya yang bernama Aprilia Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja garam. Ditimbang 25 gram natrium klorida murni reaksi NaCl-PA. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, dimasukkan 125 ml aquades, dikocok hingga larut. Kemudian ditambahkan 5 ml KiO3 0,005 N, kocok hingga homogen. Dikocok dan ditambahkan 2 ml asam fosfat H2PO4 85%. Kemudian ditimbang Ki 0,1 gram. Ditambahkan 2 ml indikator anilum sebesar 1%. Dititrasi dengan Na2S2O2 dan 3H2O 0,005 N menggunakan berat hingga warna biru menghilang. Kemudian dicatat volumenya dan dihitung normalitasnya dari Na2S2O2 dan 3H2O. Sekarang kita lanjut ke prosedur penetapan kadar kalium iodat. Nah, di sini ditimbang 25 gram sampel garam, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sebesar 250 ml, ditambahkan 125 ml aquades, dikocok hingga larut. Ditambahkan 2 ml asam fosfat ditambah Ki 0,1 gram. Kemudian ditambahkan 2 ml indikator anilum sebesar 1%. Dititrasi dengan Na2S2O3 5H2O 0,005 N hingga warna biru tepat hilang. Sebagai belangko, ditimbang 25 gram NaCl-PA, dilarutkan dalam
120 ml Aquades, dan diperlakukan sama seperti sampel. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Elsie Octavia. Prosedur analisa kadar lemak. Praktikum analisis kadar lemak kali ini menggunakan metode Scolet. Metode Scolet merupakan metode analisis kadar lemak secara langsung dengan cara mengekstrak lemak dari bahan dengan pelarut organik nonpolar seperti petroleum benzene. Setelah pelarutnya diuapkan, lemak atau minyak dapat ditimbang dihitung presentasinya. Pada praktikum analisa kadar lemak ini, sampel yang digunakan adalah tempe dan tepung kedelai, di mana sampel tersebut terlebih dahulu dihancurkan menggunakan mortal untuk memperoleh ukuran yang kecil. Selanjutnya, sampel ditimbang sebanyak 2 gram pada setiap sampel. Selanjutnya, sampel dibungkus dalam kertas saring yang telah di-oven. Cara membungkus bahan untuk ekstraksi Scolet dilakukan dengan meletakkan bahan secara horizontal di tengah-tengah kertas saring. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria Putriana Ari. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Niken. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, metode Scolet merupakan metode analis kadar lemak secara langsung dengan cara mengekstrak lemak dari bahan dengan pelarut organik nonpolar seperti petroleum benzene. Digunakan pelarut benzene dikenalkan benzene adalah pelarut nonpolar yang dapat dilarutkan lemak dan bahan. Yang kedua, rata-rata kadar lemak basis kering sesuai dengan SNI, sedangkan pada BB menyimpang. Yang ketiga, CD, BB, dan BK. Tempe mempunyai tingkat ketelitian yang rendah. SD, BB, dan BK pada tepung kedelai merupakan penelitian yang tinggi. Yang keempat, RSD, BB, dan BK pada tempe mempunyai tingkat ketelitian yang rendah, dan RSD, BB, dan BK pada tepung kedelai mempunyai ketepatan yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Terima kasih.